أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya berkenaan perjalanan rohani Nabi Musa alaihissalam bersama teman mudanya, yaitu mencari seorang hamba Allah yang kepadanya Allah SWT telah mengajarkan suatu ilmu yang khusus yang telah dijelaskan dalam topik-topik pembahasan sebelumnya, bahwa hamba Allah yang dicari Nabi Musa yang oleh umumnya dipercaya sebagai Nabi Khidir alaihissalam atau Nabi Khidir alaihissalam sebenarnya adalah Nabi yang seperti Musa, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana dinubuatkan dalam Taurat atau Bible Ulangan bab 18, 15 sampai 21, atau tentang roh kebenaran yang kepadanya Allah memberikan kebenaran, seluruh kebenaran yang menurut kabar gaib nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 21 tersebut, bahwa Allah akan meletakkan seluruh kebenaran pada mulutnya. Nah, asal dasar inilah berdasarkan nubuatan di dalam Injil Matius bab 23 ayat 37 sampai dengan 39 bunyinya, dalam bab keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem ini juga merupakan misal berkenaan Bani Israel yang senantiasa melakukan kedurhakaan kepada Allah SWT, yakni Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada kamu. Berkali-kali aku, yakni Allah Ta'ala di sini, rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini, yakni bait atau rumah Allah atau kanisa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman maksudnya. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi nubuatan dalam Injil tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بَيِّنَاتٍ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Dan sesungguhnya kami, Allah, telah memberikan kitab kepada Musa, dan kami mengikutkan rasul-rasul di belakangnya. Dan kami memberikan kepada Isa ibnu Maryam tanda-tanda yang nyata. Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Namun demikian semuanya ditentang, didustakan oleh kalian. Maka apakah patut setiap datang kepada kamu seorang rasul membawa ajaran yang tidak disukai oleh nafsumu
kamu menyombong, dan sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. Wa qalu qulubuna gulfun bal la'annahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata pula, hati kami tertutup. Bukan demikian, tetapi Allah telah mengutuk mereka karena kekufuran mereka, maka sedikit sekali apa yang mereka percayai. Jadi betapa ada persamaan antara apa yang disampaikan nubuatan dalam Injil Matius ayat 23, 39, Injil Matius 23, 37, ayat 37 sampai 39 tadi dengan Al-Quran. Bahwa dikatakan di sini, Yerusalem, Yerusalem, itu tadi menunjukkan kepada Bani Israel yang selalu durhaka. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, sama seperti kini, bahwa apakah patut setiap datang, dalam Al-Quran dikatakan, maka apakah patut setiap datang kepada kalian seorang Rasul membawa ajaran yang tidak disukai oleh nafsumu? Kamu menyombong, dan sebagian kamu dustakan, dan sebagian lain kamu bunuh. Mereka berkata, hati kami tertutup. Bukan demikian kata Allah Ta'ala, tapi Allah telah mengutuk mereka karena kekufuran mereka, maka sedikit sekali yang mereka percayai. Lalu dalam Injil itu dikatakan bahwa lihatlah rumahmu ini, yaitu bait Allah atau rumah Allah di Yerusalem, Baitul Muqaddas, ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku, kata Allah Ta'ala, berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, hal itu sama dengan lanjutan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, walamma ja'ahumul kitaba min indillahi musaddiqan lima mahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum ma arafu kafaru bih laknatullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah menggenapi nubuatan yang ada pada mereka, yaitu Al-Quran, dan sebelum itu mereka telah memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Namun ketika datang kepada mereka apa yang mereka mengetahuinya itu sebagai kebenaran, mereka ingkar kepadanya. Falaknatullahi 'alal kafirin. Maka kutukan Allah atas orang-orang kafir. Jadi betapa ada kesesaran dikatakan di sini, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini sesuai dengan kedatangan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang di seluruh surah Al-Quran, di ayat pertamanya, ya, kecuali surah At-Taubah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi inilah hamba Allah yang dicari oleh Nabi Musa dan teman mudanya dalam peristiwa rohani, yaitu Isra. Di dalam surah Al-Kahfi selanjutnya dikatakan, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku ikut serta dengan engkau dengan syarat bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku petunjuk dari apa yang telah diajarkan kepada engkau. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia, hamba Allah itu, menjawab, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersama adaku. Wa kaifa tasbiru? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Dan bagaimanakah engkau dapat bersabar tentang sesuatu yang engkau tidak menguasai ilmunya? Qala, berkata Musa, satajiduni insya'allahu sabira wa la asilaka amra.
Musa berkata, insya Allah aku akan dapat, kau akan mendapati aku bersabar dalam mengikuti engkau dan aku tidak akan menolak apapun perintah engkau. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta ukhdisa laka minhu dzikra. Kata hamba Allah itu berkata, baiklah jika engkau mau ikut aku, tetapi janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu sebelum aku sendiri menceritakannya. Jadi itulah dialog antara Nabi Musa dengan hamba Allah tadi, yaitu sebenarnya Nabi Muhammad, Rasul Nabi Muhammad SAW yang dalam kasyaf itu menampakkan wujudnya dalam bentuk tadi seorang hamba Allah. Selanjutnya dikatakan, fantalaqa hatta idza rakiba fil safinati kharaqaha qala akhraqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka berangkatlah kedua-duanya hingga ketika mereka naik perahu, hamba Allah Ta'ala itu melubangi perahu itu. Musa berkata, apakah engkau melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu yang mengerikan. Jadi terbukti bahwa kata hamba Allah Ta'ala itu, engkau tidak akan mampu bersabar mengikutiku. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ia berkata, bukankah telah kukatakan bahwasanya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersama aku? Jadi ayat ini sebenarnya merupakan gambaran bahwa ketika agama Islam yang merupakan puncak kesempurnaan proses penyempurnaan hukum-hukum syariat yang menggenapi kitab-kitab suci, syariat-syariat sebelumnya yang menurut Rasulullah ada 313 syariat. Dan pada zaman Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW hanya tersisa beberapa syariat saja. Di antara itu yang diturunkan kepada Bani Israel. Maka ketika syariat itu turun, Bani Israel yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang seperti Musa itu, ketika datang syariat itu, mereka pun merasa berat melaksanakannya. Karena apa? Karena dalam ajaran syariat itu, secara kiasan di sini dalam Isra Nabi Musa digambarkan, pelajaran utama yang pertama adalah melubangi perahu. Jadi jelaslah dari ketidaksabaran Nabi Musa tersebut sebenarnya bukan menggambarkan ketidaksabaran beliau, tetapi menggambarkan ketidakmampuan atau protes-protes yang akan dilakukan oleh Bani Israel terhadap ajaran Islam, terhadap Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nah, walaupun memang dalam kenyataannya, sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Nabi Musa merasa heran, kenapa syariat terakhir itu harus menunggu seorang Nabi yang sepertinya seperti beliau. Sehingga dia ketika naik ke Gunung Tur, mengatakan, ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku, maksudnya ingin mengetahui sejauh mana Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada Nabi yang seperti Musa yang seakan-akan turun Tuhan kepadanya itu. Maka kata Allah Ta'ala, lihatlah gunung itu. Aku akan bertajali kepada gunung itu. Jika itu gunung tetap pada tempatnya, maka engkau pasti akan mampu memikul amanat syariat terakhir tersempurna yang diberikan kepada Nabi yang dijanjikan itu. Tetapi ketika Allah Ta'ala bertajalli ke atas gunung, ternyata gunung itu hancur lebur. Nabi Musa pun pingsan. Dan ketika sadar, beliau berkata, Subhanallah, bahwa maksud engkau ya Allah, maksud aku kembali kepada engkau, bertobat kepada engkau, dan akulah orang yang pertama beriman kepada Nabi yang dijanjikan itu, yaitu Nabi yang sepertiku, Nabi yang seperti Musa. Inilah sebenarnya juga menggambarkan ketidaksabaran, ketidakmampuan Nabi Musa, yang juga menggambarkan ketidakmampuan Bani Israel untuk bersabar, untuk dapat melaksanakan hukum syariat Islam yang jauh lebih sempurna dalam segala seginya. Nah, inilah hakikat, salah satu hakikat, bahwa maka berangkatlah keduanya hingga ketika mereka naik perahu yang melubanginya. Musa berkata, apakah engkau melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu yang mengerikan. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ia berkata, bukankah telah kukatakan
bahwasanya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersama daku. Jadi inilah bahwa pelajaran pertama yang diberikan kepada Nabi Musa, yang ternyata Nabi Musa gagal mengikutinya, adalah melubangi perahu. Apakah hakikat melubangi perahu? Insya Allah akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.